Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat pencinta anggrek? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Terima kasih yang sudah tekan jempolnya, tekan like-nya, tekan subscribe-nya. Semoga video-video yang kami buat dapat bermanfaat. Para sahabat pencinta anggrek, untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memotong akar anggrek panda yang sudah tidak aktif, memilihnya seperti apa, dan akar seperti apa yang bisa dipotong. Kita lihat videonya para sahabat. Para sahabat pencinta anggrek, nah inilah anggrek panda yang saya beli. Sekarang saya rawat kurang lebih menjelang 1 minggu. Nah, untuk keadaan akarnya para sahabat, videonya saya sudah buat, disimpan di dahan jambu seperti ini. Dan untuk akarnya mengering seperti ini para sahabat. Ini hal yang wajar karena 3 hari di dalam perjalanan tanpa penyiraman. Kemudian agak sedikit kering. Ketika dibuka maka kondisi suhu di lingkungan saya tentunya berbeda dengan lingkungan pertama anggrek panda ini. Nah, timbul pertanyaan, apakah boleh akar yang kering kita potong? Sebelum dilakukan pemotongan para sahabat, alangkah baiknya untuk akar anggrek panda ini harus diamati secara cermat. Karena apa? Tidak semua anggrek atau akar anggrek panda kering ini dikatakan mati ya para sahabat. Nah, sekarang kita cek. Nah, sekarang kita semprot dahulu dengan air agar terlihat mana akar yang sudah mati dan masih aktif ya para sahabat. Nah, ketika dilakukan penyemprotan para sahabat, akar yang masih aktif filamennya berubah menjadi warna hijau karena dia menyerap air. Dan sebagian berwarna coklat seperti ini. Dan harus seperti apa kita memotongnya ya para sahabat. Di sini juga ada beberapa. Nah, satu akar anggrek ini yang sudah putus dan kering para sahabat nih. Nah, ini putus, kering seperti ini. Tapi untuk akar aktifnya para sahabat, nah menempel di akar anggrek yang sudah kering. Nah, seperti ini tuh para sahabat, walaupun ini sudah patah, tapi masih ada yang menempel. Nah, jika putus seperti ini dari atas, maka kita bisa memotongnya para sahabat. Jika ada sebagian yang sudah putus dari atas seperti ini, silakan potong, tapi sampai dengan akar aktif yang menempel di akar anggrek yang sudah putus ini. Nah, dipotong dari sini saja agar akar anggrek yang masih aktif tidak rusak. Biarkan saja, nanti seiring waktu akan putus. Nah, kemudian para sahabat, tidak seluruhnya akar anggrek yang berwarna coklat dan sedikit kering seperti ini dikatakan mati ya para sahabat. Nah, kita lihat para sahabat, seperti halnya nah akar anggrek yang ini. Akar anggrek yang ini dari atas ini sudah menghitam ya para sahabat. Kita dekatkan. Nah, ini sudah menghitam. Akan tetapi masih ada akar anggrek yang aktif seperti ini para sahabat tuh. Ini masih aktif, kemudian ke bawahnya. Nah, ini masih ada yang hijau. Nah, ini masih aktif, kemudian ke bawahnya lagi masih aktif. Walaupun dikatakan menghitam seperti ini para sahabat, tetapi akar anggrek ini masih dikatakan aktif karena mempunyai cabang yang masih keluar. Ini cabang akarnya yang masih keluar dan masih aktif. Nah, ini hijau seperti ini. Jadi yang seperti ini tidak usah dipotong ya para sahabat. Nah, ada beberapa lagi seperti ini para sahabat. Nah, kalau seperti ini kita lihat sampai ke atas ya para sahabat. Akar anggrek seperti ini karena ada belahan yang rusak seperti ini para sahabat nih. Di sini sudah ada yang terputus, kemungkinan di perjalanan, tetapi akar ini belum dikatakan kopong ya para sahabat. Jadi saya tidak berani untuk memotongnya, khawatir akan menumbuhkan cabang akar yang baru. Jadi jika ingin memotong akar anggrek panda ya para sahabat, periksa sampai ke bawah dari ujung atas ya para sahabat. Seperti ini contohnya. Nah, periksa seperti ini. Nah, ini sudah kopong ya para sahabat. Nah, ini kopong semuanya. Diperiksa sampai atas. Kemudian dapat dilihat dari akar intinya ini sudah kering juga ya para sahabat nih. Ini sudah dikatakan kopong semuanya. Nah, sepanjang ini kopong sampai ke atas seperti ini kopong. Tuh, lumayan panjang para sahabat. Jadi dari yang depan ini,
Nah, ini sudah kopong para sahabat. Nah, ini sudah kopong. Nah, diurut jalurnya. Nah, sampai sini ini sudah kopong, kita bisa memotongnya. Nah, makanya dapat dilihat para sahabat nih. Ini pasti kering. Ini akar anggrek yang dipotong. Jadi seperti ini pemotongan akar anggrek panda, jadi tidak sembarangan. Nah, sekarang kita putar. Nah, kita lihat lagi para sahabat. Ini akar masih aktif karena masih filamen masih menyerap cairan atau masih menyerap air. Makanya masih berwarna hijau seperti ini jika disiram. Ini tidak perlu dipotong. Dan kemudian untuk yang ini para sahabat nih, ini sudah sangat menghitam. Nah, menghitam, kecil, kopong. Nah, jika diraba seperti ini dia akan kopong. Nah, dapat dilihat sampai ujung bawah ini kopong, maka kita bisa memotongnya. Nah, ini juga sama para sahabat tuh. Jadi agar rapi, agar estetik terlihatnya, tapi tidak mengganggu akar yang aktif. Nah, ini para sahabat dikatakan hitam, tapi ke bawah masih ada yang aktif. Ini masih ada yang aktif. Kita biarkan saja. Kemudian ini para sahabat dari atas sudah tidak aktif, tapi nah, akar anggrek yang aktif menempel di akar anggrek yang sudah tidak aktif. Jadi kita bisa memotongnya saja dari pangkal atas seperti ini. Kemudian sampai titik di mana akar anggrek aktif nempel. Nah, seperti ini saja para sahabat. Nah, para sahabat, jadi dari sekian banyak akar yang aktif yang terpotong hanya segini para sahabat. Ini yang sudah kering kerontang. Tuh, sudah kering. Khawatir kalau kita lembab timbul jamur. Jadi ditinggalkan saja, hanya akar-akar yang aktifnya saja para sahabat seperti ini. Nah, mungkin sekian para sahabat bagaimana kita memotong akar anggrek panda ini, dan harus penuh dengan kehati-hatian. Jika ada kritik maupun saran para sahabat bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.